get ready with me karena aku diusir dari villa ini. Sekarang aku mau cabut dari sini secepatnya. Aku mau ceritain kronologi aku ada di villa ini. Ampun. Jadi guys, tahun lalu tuh Desember tahun lalu mau booking villa, nyari villa karena aku mau tadinya mau datang DWP kan. Aku nyarilah villa di Uluwatu gitu, tapi udah pada sold out dan aku cari yang kamarnya banyak karena waktu itu rencananya mau pergi ramean. Akhirnya aku ketemulah villa ini, namanya MMM Boutique Hotel Villa dan dia ada 9 kamar dan itu kayak ya udah karena hanya ada itu yang available, jadi aku booking. Long story short, ternyata aku nggak bisa datang ke DWP hari pertama dan kedua karena anak aku tuh pada perform. Jadi aku mengajukan refund, tapi nggak boleh sama si hotelnya, katanya dia don't do refunds katanya. Please di note kalau villa ini per malamnya 25 juta ya. Terus aku booking untuk 3 malam, jadi 25 kali 3. Nah pas aku minta refund dia nggak mau, ya udah aku bilang kalau gitu boleh nggak di reschedule aja gitu. Terus kata dia oh ya boleh, tapi ada charge-nya itu 15 juta dan aku ya udah aku bayar tuh 15 juta. Jadi aku mikir oh mungkin kapan-kapan aku mau ke Bali lagi, jadi aku reschedule aja gitu. Udah tuh aku reschedule lah buat dari kemarin. Nah pas aku datang ke sini udah nih semua baik-baik aja. Mereka nawarin breakfast, katanya breakfastnya 1 orang 200.000 segala macam. Nah karena aku pesen private villa yang ada kitchennya gitu-gitu, jadi aku mikir ya aku pengen masak aja di villa. Aku beli kayak mie instan, aku bawa sereal, terus aku bawa bawa cemilan lah, aku belanja lah di supermarket gitu kan. Juga bawa beberapa botol minuman kita beli dari luar. Nah terus tiba-tiba kita diminta corkage fee. Jadi corkage fee itu kayak kalau misalnya kita bawa biasanya ya kalau misalnya kita di restoran atau di bar terus kita bawa botol minuman sendiri, itu biasanya kita harus kayak bayar semacam dendanya per botol tuh berapa. Nah di villa ini per botol tuh 400.000. Terus gue kayak kok aku nggak tahu ya ada rules itu, karena biasanya kalau misalnya aku pengen chill minum-minum di Bali atau misalnya mau masak segala macam ya nggak apa-apa karena kita pesan private villa, kita nggak lagi di bar. Aku kayak bingung gitu kan. Nah, akhirnya aku tanya lah, aku komplain lah. Nanti aku akan lampirin di sini chatnya kayak gimana. Jadi dia bilang ini guys, ini kan sebenarnya area kitchen ya. Cuman dia bilang kalau ini adalah barnya gitu. Dia bilang kalau misalnya itu adalah barnya dan kitchennya itu kita nggak boleh masuk di kitchen itu, katanya gitu. Terus kita bingung dong kenapa kita nggak boleh masuk di kitchen itu, karena setiap tools atau peralatan-peralatan masak yang ada di villa ini kalau kita mau pakai itu kita harus bayar. Dan otomatis berarti kita nggak bisa masak di sini, satu. Terus kedua kita jadi ngerasa kayak apa sih maksudnya? Kita nanya dong, loh kenapa kita harus bayar lagi? Kan kita pesen private villa dengan kitchen dan segala macam. Terus dia bilang karena dia punya restoran and bar. Terus aku kayak, restoran and barnya di mana? Aku nanya gitu kan. Ternyata restoran and barnya itu ini, yang ada di dalam villanya ini sama tempat duduk ini. Yang setahu aku ini living area, makanya aku bingung banget kan. Nah terus aku juga nggak ngerti ya kenapa di grup kayak penyewaan villa ini jadi kita pas sewa villa ini kita langsung dimasukin ke grup sama kayak manajernya gitu-gitu. Tapi ada ownernya juga, aneh banget nggak? Ada ownernya di grup untuk menyewa villa ini gitu. Makanya aku bingung banget kenapa ownernya ikut campur. Aku juga nggak ngerti. Tapi si ownernya nih baper guys. Dia bilang kayak I don't see anything funny here. Ya kita kasih emoji lagi ngakak kan, karena ya lo kalau misalnya emang mau ada rules yang kayak gitu kasih tahu di awal di website atau di depannya biar kita tuh nggak ngerasa kayak ini tuh kok semacam keanehan yang sangat aneh gitu. Oh dia mau refund, oke, bagus lo, dari kemarin juga gue mau refund, kan lo yang nggak bolehin gue refund. Ya udah dia nulis kayak gitu, aku nggak banyak cincong, aku langsung ayo kita cabut aja dari sini, udah nggak nyaman nih villa, udah nggak banget gitu kan. Udah, terus tiba-tiba hari ini dimana seharusnya kita udah dapet uang refund kita, dia bilang dia mau refund 50% doang. Lah kan lo yang mau refund uang gue, kenapa tiba-tiba lo yang bilang kayak, dia bilang kayak gini ya,
I'm done with discussion. If they leave nicely, they get a 50% refund. Otherwise, nothing at all. Hah? Apaan sih? Kocak. Terus pas ditelepon sama agent aku, jadi aku punya agent, travel agent gitu yang dimana selalu ngurusin hotel aku dan segala macam. Mereka tuh bilang kalau agent aku ini nggak pernah ngurusin international bookings dan luxury villas. Yang dimana aku tuh kalau keluar negeri atau kemana-mana tuh yang booking ini si travel agent ini, jadi kayak kok lo songong banget ya? Apaan sih? Bingung banget. Jadi kan aku mengharapkan kalau aku di refund itu 25 juta dikali 2, yaitu kayak sekitar 50 jutaan plus uang reschedule yang dia minta yaitu 15 juta. Jadi kita minta itu, tapi dia nggak mau bayar si uang reschedule. Tapi dan dia mau bayar 50% dari 2 malam itu, si 25 sama 25 itu. Terus aku sebenarnya nggak terima ya, cuma kayak aku jujur capek terus pengen keluar dari sini. Jujur aku pengen buat keluar dari sini. Ini benar-benar jujur the worst villa I ever been in Bali. Terus udah gitu dia bilang kayak gini. You book a luxury full service villa and they come with their own drinks and pop me. Apaan sih? Jadi intinya dia kayak marah gitu. Aku bawa pop mie, aku bawa mie, terus nggak minta tolong chefnya dia untuk masakin ke kita. Kenapa sih? Bingung banget. Your client never been in luxury villa. Luxury villa, guys. Ini luxury villa. Bingung. Gimana ya, aku mau jelasin juga gak enak gitu hati aku. Nah sebelumnya tuh aku pernah booking villa yang full service juga, yang mana yang pernah masuk Netflix itu namanya apa? Noku Beach House. Dan itu tuh misalnya aku bayar kayak berapa per malam, itu bahkan full service-nya udah include makan pagi, siang, malam, tidak ada charge tambahan gitu. Jadi aku kaget banget pas kesini dan ya udah, kalau misalnya kalian mau lihat villanya ya, kalau aku bilang bagus ya bagus. Tapi kalau misalnya mau compare sama Noku atau Bond, itu jauh banget guys. Aku tuh jarang banget sih review jelek ke suatu villa, karena aku sendiri punya villa. Tapi jujur ini bener-bener experience yang wow sih. Dan mungkin juga karena ownernya itu sebenarnya dia bukan orang lokal. Jadi kayak kenapa nih? Sebenarnya di sini staff-staffnya bener-bener baik banget dan ngebantu kita banget. Cuman ya itu mungkin owner sama manajemennya rada aneh. Dan pas aku tanya siapa yang udah pernah nginep di sini, masa sih nggak ada yang komplain gitu. Tapi ternyata yang booking di sini tuh rata-rata foreigners ya, atau turis gitu, maksudnya bukan orang lokal. Jadi aku di sini mau ngasih testimonials buat kalian orang lokal seperti aku, orang Indonesia. Tidak usah kalian culture shock. Kalian di Bali tapi kalian culture shock di villa ini. Jadi ya itu aja cerita aku. Padahal belum saya make up karena emosi bergejolak. Bye luxury villa. Very luxury. Bye luxury villa. So luxury. Kita kasih tahu luxury villa. Kita kasih tahu Mot. Kasih tahu di kamarnya dong. Udah lo videoin dong kamarnya. Hah? Kita. Apa aja?